Oh, dah, mulai. Bentar ya, bentar. Ini ya pertamanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amma ba'du. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Ilmu Kalam. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak dosen mata kuliah Ilmu Kalam, Pak Asep dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Kalam yang berjudul Pemikiran Kalam Muhammad Abduh. Dan di sini saya bersama anggota saya yang bernama Jihan Inaya dan Siti Kemaulana dari saya sendiri. Ini lanjut nih. Dan ada pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh Jihan Inayah. Baik, saya akan membacakan pengertian Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama itu ada riwayat hidup singkat Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, nama lengkapnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, dilahirkan di desa Mahalat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Beliau berasal dari keturunan bangsawan Namun demikian ayahnya dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Kekerasan yang ditetapkan penguasa-penguasa Muhammad Ali Alam memungut pajak menyebabkan penduduk pindah-pindah tempat untuk menghindarinya. Abdul mulai dilahirkan dalam kondisi yang penuh kecemasan ini. Lan. Lanjut, ada pemikiran-pemikiran di kalam Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama yaitu membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana hak salaf al-ummah atau ulama sebelum Ahad ke-3 Hijriah. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintah maupun dalam tulisan-tulisan media massa. Kemudian ada akal-akal menurut Syekh Muhammad Abduh. Menurut Abduh, akal dapat hal-hal berikut ini di antara lain. Yang pertama yaitu Tuhan dan sifat-sifatnya. Kemudian keberadaan hidup di akhirat. Lalu kebahagiaan jiwa di akhirat tergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedangkan kesengsaraannya bergantung pada tidak mengenal Tuhan dan berbuat jahat. Yang keempat, kewajiban manusia mengenal Tuhan. Kelima, kewajiban manusia berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaan di akhirat. Yang keenam, hukum-hukum mengenal kewajiban itu. Yang ketujuh, Abdu berpendapat bahwa antara akal dan wahyu tidak ada pertentangan. Keduanya dapat disesuaikan. Kalau antara wahyu dan akal bertentangan, maka ada dua kemungkinan. Yang terakhir, wahyu sudah diubah sehingga sudah tidak sesuai dengan akal. Dan ada pun materi yang selanjutnya ini karya-karya Muhammad Abduh. Beberapa karya-karya Syekh Muhammad Abduh yaitu sebagai berikut. 1. Salah Al-Waridat 1874. Dan terus ada Hasyiah ala Syar Al-Aqo Al-Adudiyah 1876 dan Naj Al-Balagh 1885, Al-Rod ala Al-Daririn terjemah tahun 1886, Syar Kitab Al-Basyair Al-Nashraniyah di Al-Jami Al-Mantik 1888, Maqamat Badi Al-Zaman Al-Hamdani 1899, Takrir
fi islah al-mahakim al-jiyati 1900 al-Islam al-Nasraniyah al-Ilm wa al-Madaniyah 1903. Risalah Al-Tauhid disusun pada tahun 1897. Dan yang terakhir ada Tafsir Al-Manar. Dan kesimpulannya itu adalah Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh yang memberikan peranan besar terhadap ilmu kalam dan pemikiran kalam menurut Muhammad Abduh antara lain yaitu yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu yang menurutnya kekuatan akal lebih tinggi daripada Mu'tazilah, di mana akal terdapat hal-hal yang berikut. Tuhan dan sifat-sifatnya, keberadaan hidup dan di akhirat, kebahagiaan jiwa di akhirat tergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedangkan kesengsaraannya bergantung pada tidak mengenal Tuhan dan berbuat baik. Baik, mungkin itu saja yang mungkin kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Berhenti merekam ya? Allah